Alhamdulillah, mungkin karena diawali untuk sesuatu yang baik, ketemulah dengan orang baik, gitu. Jadi karena niat baiknya adalah ini untuk membantu pembangunan tempat penghafal Quran yang aku lagi bangun. Ya alhamdulillah, segala izin progresnya semua sudah berjalan, udah pembangunan. Dapat lagi bantuan dari penjualan headband ini dari seorang yang baik hati namanya Mas Reza Paten. Mas Reza, kenapa akhirnya dirimu yang ingin membeli? Awal juga saya nggak menyangka loh. Saya waktu itu sudah sebenarnya sepertinya yang menang bukan saya. Karena biasanya lelang seperti ini itu di menit-menit terakhir itu ada aja tuh nanti yang masuk angka berapa lebih besar lagi, ya kan. Tapi waktu itu ya udah saya bilang dalam hati ya, nanti kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa menggunakan uang saya untuk hal-hal baik, saya ingin uang saya ini kepakai di sini. Itu sih. Akhirnya setelah saya bid ya di angka 2 miliar 222 juta 222.222 rupiah, ya udah saya dalam hati ya pasrah, ikhlas aja udah. Dalam waktu 24 jam kalau memang rezeki saya dapat. Berarti saingannya banyak ya pada saat itu? Waktu itu banyak. Karena aku tuh kemarin bilang gini, tadinya kan paling nih berapa, kayak 300 sama 500 juta gitu kan. Karena kan headband gitu kan. Tiba-tiba kok ngebitnya orang bukan kelipatan 10-20 juta, tapi kelipatan 300 juta gitu. 500, ada yang ngebit 800, ada yang ngebit 1M. Bro ini sempat ngebit 1M. Ada lagi yang nimpalin 1,1, 1150, 1,2, 1,3, 1,4. Saya bilang nih grow terus. Di tengah malam masih ada yang ngebit 1,8. Nah besoknya 19, bro sempat ngebit juga ya, 19 juga ya? Oh bukan, 19 ada yang lain. Ada yang lain. Lalu ada 2 miliar. 2 miliar. Di situ akhirnya ya udah. Waktu itu pagi-pagi benar jam 8-an. Jam 8-an. Akhirnya saya bilang, bismillah, kalau memang ini rezeki saya, ya saya dapat. Udah 2 miliar 222 juta 222.222 rupiah. Ada arti tersendiri nggak sih di nominal itu, di angka itu? Wah kalau itu bro apa tuh artinya? Jadi itu kan waktu saya bid itu tanggal 21 Januari. Artinya kalau saya berhasil memenangkan lelang tersebut, maka angka saya ditutup di tanggal 22 Januari 2022. Jadi pas aja 22 Januari 2022 memenangkan 2 miliar 222 juta 222.222 rupiah. Karena bertepatan ada kemungkinan juga kan anak saya ini lahir tahunnya 2022. Bulannya juga 2 kan? Bulannya juga 2. Jadi udah banyak Semua dua-duanya. Kebetulan ya. Iya, jadi nggak tahu ya, mungkin ini jalan Tuhan gitu ya. Jangan-jangan nanti jadi angka hoki. Iya, jangan-jangan ini jadi angka hoki juga kita berdua malah. Iya. Angka hoki kita berdua. Ya, jangan ini pertanda. Kita berdua bisa ada suatu proyek baru. Waduh. Dan ini sebelumnya nggak ada settingan, nggak ada apa, karena saya juga nggak kenal sama Bro Reza, Bro Reza juga nggak kenal sama aku. Ya mungkin kita tahu-taunya ya dari sosmed atau bagaimana. Maksudnya secara kayak kita ketemu nih baru sekarang. Bang Reza kenapa tertarik dengan handbag? Padahal cuman handbag doang loh. Kan Bukan kalau cuma orang, loh. Kalau orang awam kan berpikirnya Jadi gini, seperti saya udah cerita sama Mas Atta ya. Ada 2 value yang bisa didapatin dari headband tersebut. Yang pertama itu dari sisi ibadah. Ya kan, kita udah tahu hasil lelang digunakan untuk pembangunan penghafalan Al-Quran ya. Rumah apa Tuhan, oke. Lalu yang kedua dari sisi bisnisnya. Jadi kan kita tahu sekarang ini lagi rame NFT. Ada seorang pemuda foto selfie bisa laku berapa miliar ya kan. NFT itu kan secara konsep harusnya unik. Artinya hanya satu itu saja. Dan yang kedua divalidasi oleh semua pihak bahwa yang memiliki NFT tersebut adalah ya si pemilik. Ya kan, menggunakan platform blockchain. Begitu juga dengan ini. Memang ini bukan digital, ini fisik. Tetapi secara konsep ini unik dan divalidasi oleh semua orang, ya kan, dan juga semua media bahwa headband yang menemani perjuangan Atta merintis karirnya sekarang jadi miliknya Reza Paten. Gitu. Sekarang coba saya bayangin, ini nanti ya kan mungkin banyak orang nggak mengerti value-nya. Bayangkan kalau misalnya Mas Atta ini tambah bersinar, ya kan, bisa menjadi seorang apa? Contoh ya, menjadi seorang presiden misalnya. Aduh, gimana? Sekarang bayangin 20-30 tahun dari sekarang menjadi seorang yang sangat berpengaruh seperti itu, dan semua orang tahu pemilik headband ya yang pertama kali menemani Mas Atta
merintis karirnya itu Reza Paten. Berapa ini nilainya? Oh, dia oke. Sampai ke situ ya sudah Kesana jauh banget ya, saya aja nggak kepikir. Tadi saya juga ngomong sama Tak, Saya bayangin, sampai Tak. bingung. Ini kalau saya pajang ya di ruang tamu saya. Setiap kali ada tamu, teman keluarga datang, pastinya kan jadi pembahasan. Saya bilang gitu. Jadi kan udah nggak perlu pusing lagi cari topik. Mau ngomongin apa, ya kan? Ya kan? Mau basa-basi ngomong apa ya ngomong ini. Ini udah. Ya, oke. Bang, ini kan baru headband. Berarti nanti ada lagi noh. Waduh, belum kepikir. Pokoknya saya kalau bikin-bikin begini buat apapun yang kepentingannya buat masyarakat gitu ya. Jadi kan berkarir segala macam. Waktu saya pakai headband ini kan juga awalnya dibully-bully orang. Bener. Wah ini mas-mas headband lah. Ini ngapain sih kemana-mana pakai headband. Tapi orang tuh nggak tahu di balik itu kan headband ini tuh apa ya? Saya itu dari bener-bener Berapa tahun menemani? wah, Kalau boleh jadi tahu. gini, dulu tuh saya kan nyari ciri khas. Jadi saya carilah kacamata, tapi ternyata kacamata udah ada. Banyak. Akhirnya saya lihatlah headband. Saya nyoba pakai kain pertamanya. Kain warna ada merah, ada apa gitu. Ih, bagus juga nih. Udah mulai terus saya ngobrol pakai kain itu. Nah, akhirnya saya bilang saya harus cetak. Headband pertama saya yang ada AHA, yang pakai brand saya ini AHA. Akhirnya dicetak lah. Makanya ini tuh Sudah udah hilang ya? luntur nih semua. Iya. Dan ini tuh coraknya batik. Yap. Jadi ini kalau dibuka Aslinya batik, batik. karena ini corak batik ini biar mewakili Indonesia. Jadi inilah saya bikin. Dan waktu saya pakai ini, dari situ lah hasil ide segala macam sampai bisa sekarang hampir 30 juta subscriber, kan nggak ada yang tahu. Iya, benar. Iya. Jadi betul kata Mas itu, saya yang baru kepikir ini sejarahnya menurut saya berarti buat hidup saya. Makanya saya bilang nanti kalau sekali-sekali saya mau lihat lagi boleh ya. Masih nggak ini ya, nggak kurang redo kali ya. Kita melihat ini bukan sekedar headband, tapi kayak Tuhan udah cukup Belah jauh ya jiwa gue. perjuangan saya. Dan ini headband tuh semua orang tahu itu Atta Halilintar. Iya. Kalau ada orang pakai headband ya pasti Atta Atta Halilintar. Halilintar. Orang mau parodiin aku, mau bikin apalah, mau ngeledek atau mau muji pasti pakai headband. Sampai di Halloween orang jadi Superman, Batman, jadi apa itu aku lihat pada pakai headband, terus mereka nyoret Dan itu menurutku itulah saking headband itu udah jadi icon sendiri Ikonnya ya kamu. di hidup aku gitu, dengan aku yang sekarang segala macam. Wah, Berarti sudah pede dong dengan tidak memakai headband lagi. masih belum pede. Tunggu, soal belum tumbuh ini. Ini kan masih dalam Masih dalam ini ya. iya, proses masih tumbuh. membiasakan diri lah. Rencananya hanya untuk dipajang atau dipakai juga kayak abang. Gini, ini saya jaga. Oke. Saya jaga. Memang pasti ini tidak saya pakai. Memang saya pajang Oke. di situ. Kecuali kalau yang hasil lelang sebelumnya itu saya pakai memang. Hmm. Gitu. Kalau yang ini itu memang saya pajang di ruang tamu saya. Saya akan jaga baik ini. Karena harapan saya 20 sampai 30 tahun ke depan ini masih terjaga dengan sangat baik sekali. Oh, Jadi nilai sejarahnya ini Iya tuh guys, lihat ya, ini tuh aku simpan di namanya laci baju. Jadi kayak ada dulu aku kan suka desain baju pertamaku, apa pertama tuh aku simpan aja. Ada yang sablon yang lepas tuh aku simpan dalam satu tempat. tempat. Tapi habis ini laku semua headbandku yang lama-lama aku masukin ke lemari besi. Aset ya. Aku bilang gua gokil. Takutnya habisnya orang nyari-nyariin headband gua jadi habis di situ diambil-ambilin. Aduh, tapi memang luar biasa bro ini. Istri sendiri komentar apa? Pas tahu. Pas waktu lagi ikut lelang, "Seng, udah 1 M, udah 1,2, udah ngeheran-heran." Waktu udah masuk ada yang ngebid di angka 1,3 aja, wah gila, saya udah tutup aja tutup. Aku bilang, jadi kita di tim udah bilang gini, udah kita tutup, nggak enak kalau terlalu tinggi. Saya ngerasa nggak enak, headband laku terlalu tinggi. Nanti makin tinggi bukannya bagus, takutnya malah kita diomongin nih, wah apa sih headband doang gitu kan. Tiba-tiba naik, wah makin kenceng. Makanya waktu itu tadinya nggak ada tulisan rulesnya, karena tadinya timku mungkin mau bikin seminggu. Udah taruh rules biar kita kelarin cepet. Gitu. Tadinya masih mau dibuka ya. Tadinya tuh mau dibikin seminggu. Kita soalnya belum pernah lelang nih pertama kali. Pertama kali. Jadi bikin peraturannya 7 hari deh. Cuman nggak ada rules, udah langsung bikin rules.